Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salatu wassalam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di acara samaran di pertemuan kedua. Sebagai absensi telah di-share di room chat. Kemudian untuk grup lain ada 2, yaitu untuk Ahwat dan Ikhwan sudah di-share juga di grup lain. Kemudian untuk acara pada hari Ahad ini, saya akan membacakan runtutan acaranya. Yang pertama, pembukaan oleh saya. Belum perkenalkan, nama saya Intan Mardiono dari Formid Pusat. Lanjut lagi untuk rundown acaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian ada tilawah Quran, kemudian dilanjut materi, sesi tanya jawab, kemudian ada foto bersama, dilanjut doa, dan terakhir adalah penutupan. Sekarang kita masuk ke acara kedua, yaitu tilawah Quran oleh Mas Harun Ismail dari NTUST. Apakah sudah siap, Mas? Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Harun. Bisa didengar suaranya ya? Terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bil thayyib wa takulu amwalahum ila amwalikum. Innahu kana huban kabira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Matur nuwun, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Harun atas tilawahnya. Selanjutnya masuk ke Permisi Mbak, saya izin pemateri. live dulu Mbak ya. Oh, monggo, Nggih, silakan. matur nuwun, terima Nggih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjut di materi. Assalamualaikum Bunda Uwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam. Soalnya cukup jelas, Mbak. Sudah jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum materi saya akan membacakan CV dari Bunda terlebih dahulu, nggih. Boleh. Jadi beliau adalah ibu akan founder komunitas To Be Wonderful Wife, founder kelas pengasuhan Graha Istiqomah, founder komunitas Muslimah Swimming Squad, founder komunitas Cuti, yaitu curhat penuh arti, kemudian founder komunitas Light Indonesia, pembina klinik nikah Surabaya, owner Azanaya Event Organizer, owner Azanaya School of Life, sekolah alternatif setara SD, owner Azanaya Life Course, lembaga kursus, kemudian beliau merupakan public speaker di beberapa instansi. Dilanjut, beliau merupakan narasumber dari beberapa radio, nggih, Bunda. Ya. Oke, kemudian silakan Bunda untuk materinya, monggo. Baik, terima kasih Mbak Intan ya panggilnya. Ya. Oke, boleh saya dibantu untuk jadi co-host biar saya bisa share screen ya teman-teman. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Raja Ampat. Tidak cukup kalau hanya satu kali. Kalau salamnya dijawab kurang kompak, kurang semangat, boleh kita ulang sekali lagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu kalau ternyata ada mas-masnya di sini dari suaranya ya. Oke, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya kita panjatkan semata kepada Allah saja, karena kalau nggak pakai hidayahnya, nggak pakai kemudahannya, kalau tanpa nikmatnya, rasanya banyak hal yang dalam hidup kita ini bisa jadi ambyar. Benar nggak? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan seperti teman-teman bisa belajar ke negeri orang gitu ya. Itu adalah sebuah hal yang layak untuk kita syukuri. Seringkali kita itu suka lupa ya untuk mensyukuri sampai suatu hari apa yang melekat pada diri kita itu kemudian diambil sama Allah. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Iya gitu ya, maka, satu hal yang perlu kita tafakuri bersama-sama adalah mensyukuri setiap episode kehidupan yang saat ini sedang kita lalui. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa jadi hamba yang terus bisa bersyukur, karena kalau kita bersyukur akan ditambah lagi nikmatnya ya. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita, kepada idola kita, Rasulullah Muhammad SAW. Nanti kita bisa belajar banyak kepada beliau. Kita bisa menggali insight, menggali hikmah, kira-kira bagaimana sih Rasulullah memandang sebuah organisasi yang bernama pernikahan. Kira-kira apa sih mindset yang perlu kita tata, yang perlu kita bangun seputar gerbang pernikahan. Kira-kira persiapan apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke mahligai rumah tangga. Nah, saya pengen ngecek dulu nih, di antara partisipan yang hadir di sini,
siapakah yang di sini sudah atau belum menikah? Boleh ditulis di kolom komentar. Sudah atau belum menikah? Sambil Mas admin, kakak admin, nah boleh dibantu untuk menjadikan co-host ya, biar saya bisa share screen. Oke, Pak Franky. Panggilannya Franky atau Halbert nih? Wah, sudah. Belum. Oh, ada yang sudah. Oke, banyak yang belum ya. Ada 2 orang yang sudah. 3 orang, 4 orang. Insya Allah tetap relevan ya teman-teman. Meskipun kita masih belum menikah ataupun saat ini posisi kita sudah menikah, berapapun usia pernikahan kita, insya Allah nanti yang akan kita diskusikan di malam hari ini insya Allah akan tetap bisa relevan ya, tetap akan bisa sesuai dengan kebutuhan kita, apapun kondisi kita. Karena kebetulan saya founder dari sebuah komunitas pernikahan namanya To Be Wonderful Wife. Dulu segmen kita itu adalah para muslimah yang akan memasuki jenjang pernikahan. Namanya aja akan ya. Berarti dia belum pernah gitu ya, belum menikah. Tapi pada kenyataannya ternyata yang bergabung tuh macam-macam tuh ya. Yang gabung itu dari banyak kota, dari banyak latar belakang, dari banyak ini ada yang memang benar-benar belum menikah, ada yang pernah menikah. Pernah itu berarti dia pernah menikah, lalu bercerai dan sekarang statusnya single. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang sudah nikah. Kemarin terakhir kami bikin kelas pernikahan. Ternyata peserta yang join, yang mendaftar itu banyak yang udah nikah. Nikahnya ada yang usia 5 tahun pernikahan, ada yang usianya 7 tahun pernikahan, bahkan kemarin peserta kita ada yang usia pernikahannya sampai 15 tahun pernikahan. Jadi penting banget ya untuk bisa mengilmui pernikahan. Dan hari ini kita akan ngobrol. Nih yang sudah nikah, masa iya sih kita diajak what for menikah? Ya nggak apa-apa ya, kita akan mencoba menelusuri kembali. Oke, terima kasih saya udah dijadikan co-host. Tapi sebelum nanti kita akan mulai, di sana sekarang jam berapa Mbak Intan? 8:30 ya? 8:30-nya di sana itu udah ngantuk belum ya? Tidurnya jam berapa ya kalau di Taiwan? Malam ya? Tapi jam segitu masih. Oh, Masya Allah, biasanya jam 12 ya. Oke ya, berarti masih nggak ngantuk lah ya, jam-jam segitu ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita akan mulai diskusi, saya pengen ngajak teman-teman untuk main-main dulu ya, untuk sedikit memecah kebekuan dulu. Caranya gampang, silahkan teman-teman bagi yang memungkinkan buka mic, silahkan buka. Kalau memungkinkan untuk buka kamera, silakan buka kamera, biar saya nggak kayak lagi naik becak sama Mbak Intan ya, berdua aja nih kameranya. Boleh dibantu menyalakan, tapi kalau memungkinkan, jika nggak memungkinkan, is okay. Nanti kita akan coba nge-game bareng-bareng ya. Gampang aja, sederhana. Perintahnya adalah nanti saya akan mencontohkan sebuah kalimat, lalu teman-teman silahkan mengulang kalimat yang saya contohkan dengan cepat, tepat, dan tidak boleh terpeleset. Cepat, tepat, dan tidak boleh terpleset. Kalimatnya apa? Nah, ini dia. Kalimatnya adalah, jangan ditulis ya, dihafalin aja. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Jadi nanti dihitung ya berapa banyak kalimat yang berhasil diulang dengan benar tanpa salah. Contoh kayak gini, kepala digaruk, kelapa diparut, itu dihitung 1. Kepala digaruk, kelapa diparut, 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 kepala digaruk, kelapa diparut. Nah, kalau udah salah, udah kepleset, maka permainannya dihentikan, hitungannya juga di stop, kita lihat siapa yang paling banyak mengumpulkan pengulangan kata dengan benar. Oke, udah siap? Boleh nyalakan mikrofonnya masing-masing. Yuk, silakan nyalakan mikrofonnya masing-masing. Oke, siap ya? Dalam hitungan ketiga kita mulai ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Siap? Oke, yuk nyalain mikrofonnya. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk,
Oke, cukup udah nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Terakhir tadi ya kepala digaruk ya, kepala digaruk, kelapa diparut gitu ya. Ada yang kepleset ya. Kelapa digaruk. Oke, teman-teman semuanya, makasih ya udah berpartisipasi. Oke deh, kita lanjut aja ya. Kita akan ngobrolin sebuah tema menikah itu untuk apa. Tapi sebelum ke sana, saya pengen ajak teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari saya. Kalau ada pertanyaan kayak gini nih, menikah menurut teman-teman itu menyegerakan atau tergesa-gesa sih? Boleh tulis di kolom komentar. Menyegerakan atau tergesa-gesa? Ya, menikah menurut teman-teman menyegerakan atau tergesa-gesa? Boleh? Oke, menyegerakan. Oke. Memang bedanya menyegerakan dan tergesa-gesa itu apa ya? Boleh saya minta suaranya dari Mas, Kakak, Om Frankie Halbert. Oke, boleh buka mic-nya? Apa sih bedanya menyegerakan sama tergesa-gesa? Oke, terima kasih Mbak. Saya panggilnya Mbak, Bunda, atau Ibu? Ya, pokoknya jangan tante aja. Oh, jangan. Oke, Jadi, apa menurut Mas Frankie? menurut saya pribadi, kalau menyegerakan itu kita tidak boleh menunda-nunda, padahal sudah dikasih jalannya, tapi Oke. kita tunda. Nah, itu menurut saya menyegerakan. Kalau tergesa-gesa apa? Kalau tergesa-gesa kita tidak ada persiapan, tapi kita paksakan. Nggak ada persiapan, dipaksain, itu tergesa-gesa ya. Oke, terima kasih Mas Frankie. Saya pengen dengerin satu lagi deh dari Mbak Puan, Kakak Puan Tursina. Dijawabnya menyegerakan, boleh ya open mic Kakak. Menurut Mbak Puan, apa sih bedanya menikah itu menyegerakan sama tergesa-gesa? Beda huruf Bunda. Jangan lah ya. Kalau dilihat dari artinya udah pasti beda banget, karena kalau menyegerakan intinya berarti kita tuh udah siap baik mental maupun juga yang lain-lainnya gitu. Itu dan karena kita udah siap, terus kalau memang udah timingnya udah tepat, ya udah disegerain gitu. Tapi kalau tergesa-gesa terkadang kita bakal lihat mungkin teman gara-gara udah pada nikah, kita ikutan udah nikah asal-asalan gitu tanpa ada planning, atau cuman mungkin karena kayak itu tadi takut karena teman-teman udah pada nikah, akhirnya ya udah deh apa aja boleh gitu. Apa aja boleh. Apa loh, bukan siapa loh. Oke, keren banget jawabannya Mbak Puan, terima kasih ya. Oke, makasih buat yang udah sharing ya. Nah, teman-teman sebenarnya apa sih yang membedakan antara menyegerakan sama tergesa-gesa? Betul, yang membedakan itu adalah ini dia, preparation-nya. Persiapannya. Orang dikatakan dia tergesa-gesa ketika dia memang tidak punya persiapan. Contoh misalnya. Contoh, ada seorang perempuan taruhlah usianya 30 tahun. Bagi kalangan di Indonesia, perempuan 30 tahun mungkin akan dianggap terlambat menikah nih, misalnya. Ya. Tapi dia baru mempersiapkan pernikahannya, baru belajar tentang seluk-beluk rumah tangga, baru belajar gimana caranya jadi suami, gimana caranya jadi istri, ketika 6 bulan sebelum dia menikah. Jadi umur 30 tahun nih ya, matang nih cewek, tapi baru mempersiapkan pernikahannya 3 atau 6 bulan sebelum menikah. Kira-kira ini menyegerakan atau tergesa-gesa? Ayo. Umur 30 tahun, tapi persiapannya baru 3 bulan sebelum nikah. Itu masuk kategori tergesa-gesa, teman-teman. Artinya apa? Persiapannya tidak cukup matang. Persiapannya kurang panjang. Untuk apa? Untuk memasuki mahliga rumah tangga. Ya, beda lagi nih. Teman-teman mungkin pasti tahu ya Ustadz Salim Afilah. Beliau menikah kalau nggak salah sekitar usia 20 tahun. Di Indonesia, orang laki-laki nikah umur 20 tahun tuh dianggap terlalu muda gitu. Wah, ini tergesa-gesa nggak? Kita lihat bagaimana preparation-nya, gimana persiapannya. Ternyata Ustadz Salim Afilah ketika masih SMA, beliau tuh sudah doyan melahap buku-buku seputar pernikahan. Gimana mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, gimana bisa jadi suami yang bisa menjadi qawam terbaik bagi keluarga, gimana bisa jadi calon ayah bagi generasi-generasi hebat. Bacaannya kayak gitu. Umur berapa? Umur 15 tahun loh. Itu berarti anak-anak SMA kan?
SMA kelas 1, SMA kelas 2 gitu kan. Makanya kenapa begitu menikah umur 20 tahun, 5 tahun belajarnya, maka meskipun usianya masih muda, dia tetap masuk kategori menyegerakan. Kenapa? Kuncinya di preparation. Kebayang teman-teman? Nah, pertanyaannya silakan tulis di kolom komentar. Jadi, kalau seandainya besok lusa teman-teman menikah, bagi yang belum menikah, misalnya besok lusa teman-teman menikah, maka teman-teman menikah kira-kira masuk kategori menyegerakan atau tergesa-gesa? Ya, tulis di kolom komentar. Seandainya besok lusa menikah, kok cepet banget? Iya kan namanya juga takdir. Kita nggak ngerti kan kapan Allah akan menghadirkan pasangan terbaik, menghadirkan laki-laki atau perempuan terbaik gitu kan. Nah, yuk silakan jawab di kolom komentar. Kira-kira kalau besok lusa nikah, masuk kategori menyegerakan atau tergesa-gesa? Oke, silakan dijawab ya nanti kayak gitu. Maka teman-teman, menikah itu bukan tentang siapa cepat dia dapat ya. Bukan tentang apa namanya, kalau dia menikah duluan maka oke lah berarti dia lebih keren, enggak gitu. Tapi kuncinya di preparation, di persiapan. Kenapa sih Bun kok kita harus ngomongin tentang persiapan? Kenapa sih kok kita itu harus mempersiapkan pernikahan? Ngapain susah-susah ikut kelas pernikahan? Alasannya gini teman-teman. Karena menikah itu selama hidup sepanjang generasi. Benar nggak? Selama hidup sepanjang generasi. Selama hidup itu artinya apa? Bahkan, permisi ya, mohon maaf, artis yang ada kabarnya katanya kawin cerai, saya yakin kok mereka nggak pernah berasumsi, berharap, berdoa nikahnya itu cuma seumur jagung. Aku tak pengen nikah, tapi nikahnya cukup ya sekitar 2 tahun, 7 bulan, 5 hari. Kayak gitu, nggak ada. Karena semua orang pasti menginginkan sekali pernikahannya seumur hidup. Oke, maka ini kita butuh persiapan teman-teman. Karena nggak mudah, karena nggak sederhana. Kenapa kok kayak gitu? Itu tadi ya, menikah itu juga sepanjang generasi, menghasilkan anak keturunan yang berharapnya nanti bisa melanjutkan value, melanjutkan tradisi, melanjutkan pemikiran dan perjuangan bapak ibu ayah bundanya gitu kan. Maka ini pentingnya kenapa kok kita butuh menikah. Butuh menikah dengan ilmu, butuh menikah dengan persiapan. Ini alasan pertama. Ya, alasan pertama. Makanya kenapa saya tuh biasanya kalau yang belum menikah, saya suka ngasih apa ya, boleh dibilang wejangan ya, kayak orang tua banget ya, ngasih reminder. Jadi misalnya nih, kan di sini ada mas-masnya ya. Mas-masnya nanti kalau sudah mau persiapan menikah, terus ada perempuan yang digadang-gadang akan dilamar gitu ya, maka nyalakan 2 radar. Nyalakan 2 radar. Sama juga mbak-mbaknya, kalau tiba-tiba ada laki-laki yang mendekat, kemudian meminta kita untuk menjadi istrinya, nyalakan 2 radar. Radar apa tuh? Radar yang pertama bagi mas-masnya, coba tanya, coba pikirkan, kira-kira perempuan yang akan aku lamar ini, perempuan yang akan aku jadikan istri ini, kira-kira dia bisa nggak ya menjadi istri yang terbaik buat aku, yang ketika aku menikah dengan dia, maka dia bisa meringankan langkahku menuju surga. Sama juga mbak-mbaknya, kalau dilamar sama mas-mas, dilamar sama laki-laki, coba nyalakan radarnya. Kira-kira nih laki-laki yang datang bisa mendekatkan aku ke surga atau justru menjauhkan aku ya? Kira-kira dia bisa jadi kowamku nggak ya? Kira-kira dia bisa menjadi pemimpinku nggak ya? Kira-kira kalau aku nikah sama dia jadi lebih baik atau justru lebih ambiar? Nah ini perlu dinyalakan radarnya. Kenapa? Ya karena nikah itu selama hidup gitu. Karena nikah itu sepanjang tahun, ya mudah-mudahan sampai hayat, sampai hidup, sampai mati ya, sampai mati memisahkan kita tuh. Itu radar yang pertama. Yang kedua, nyalakan radar berikutnya. Apa itu? Mas-mas kalau mau ngelamar mbak-mbak, mau ngelamar seorang perempuan, maka coba tanya, coba cari tahu, coba pikirkan. Kira-kira perempuan yang akan kita khitbah, perempuan yang akan kita lamar ini, dia bisa menjadi calon ibu terbaik nggak buat anak-anakku nanti? Mbaknya juga gitu. Kalau dilamar sama laki-laki, coba pikir, coba renungkan, coba gali, kira-kira dia bisa nggak ya menjadi
calon ayah juara buat anak-anakku nanti. Kenapa? Nikah itu sepanjang generasi. Gitu. Nikah itu nggak cuma tentang aku dan kamu gitu kan, tapi juga tentang anak-anak yang akan lahir dari pernikahan itu. Kebayang teman-teman? Jadi bukan cuma tentang oh ya udah pokoknya aku sama kamu jadi KUA gitu kan. Aku kau KUA. Nggak bisa sesederhana itu ya. Nggak seperti kayak orang milih kucing dalam karung kan. Orang kalau kita milih baju gitu kan, kita akan ngeliat, ih bajunya cocok nggak ya sama badanku, kelihatan lebih gendut apa kelihatan lebih langsing nggak ya, oh ini cocok nggak ya sama postur tubuhku, jangan-jangan aku kelihatan jelek dan sebagainya dan sebagainya. Milih baju aja bisa lama, pertimbangannya bisa banyak, apalagi milih pasangan hidup. Klik teman-teman. Ya, karena menikah itu selama hidup sepanjang generasi. Ini alasan pertama kenapa kita butuh belajar, kenapa kita mengilmui pernikahan. Yang kedua, ini dia. Yang kedua, ada sebuah hasil penelitian ya, tahun 2013, bahwa Indonesia itu menduduki angka perceraian tertinggi se-Asia Pasifik. Bayangkan, se-Asia Pasifik. Angkanya berapa? Angkanya 40. 40 apa nih? 40 perceraian per jam, bayangkan. Per jam. Jadi kalau kita sekarang mulai jam 8 waktu jam 8 waktu Taiwan sampai jam 9 waktu Taiwan gitu misalnya, maka pengadilan agama di Indonesia itu udah ketok palu tuh. Ada 40 orang suami istri yang resmi akhirnya nggak jadi suami istri lagi. Gitu. 40 perceraian per jam. Atau kalau mau dikonversikan ada 1000 perceraian dalam satu hari. Ini angkanya gede atau gede banget? Gede banget loh. Tertinggi se-Asia Pasifik. Bukan cuma se-Asia Tenggara, tapi se-Asia Pasifik. Bunda Ais kurang valid. Kenapa angkanya 2013? Kenapa yang dipakai ini adalah hasil penelitian 2013? Padahal ternyata semakin ke sini angkanya itu bukan semakin turun, teman-teman. Angkanya semakin besar, semakin meningkat. Apalagi ketika pandemi kemarin, itu semakin gila-gilaan tuh angka perceraian di Indonesia. Kami punya teman ya, dia hakim pengadilan agama. Jadi waktu bulan apa ya, dia pulang ke Surabaya karena istrinya melahirkan dan qadarullah istrinya kena COVID ya, jelang sesar. Jadi ketika anaknya lahir, bayinya kami bawa pulang ke rumah. Jadi kami ngambil bayinya tuh di rumah sakit. Dan ketika ketemu sama si kawan ini yang dia hakim, saya nanya, gimana tuh angka perceraian sekarang? Wah, dia cerita panjang lebar. Ternyata ya COVID ini ngefeknya banget kata dia. Ngefek gimana? Iya, angka perceraian yang sebelum COVID aja tinggi, apalagi ketika sudah COVID. Wah, itu akhirnya ngobrolnya panjang. Jadi angkanya 40 perceraian per jam. Atau kalau dikonversikan dalam satu hari itu terjadi 1000 perceraian satu hari. Dan 70%-nya warning buat para suami. 70%-nya itu karena faktor gugatan istri. Bedanya apa? Kalau dicerai ya berarti suami yang mengajukan gugatan cerai, mengajukan cerai kepada istrinya. Tapi kalau yang terjadi di Indonesia justru mayoritas perceraian itu justru karena istrinya yang minta cerai. Ya. Jadi ini angka yang cukup miris, angka yang cukup mengerikan di negara kita yang notabene negara kita itu mayoritas Muslim, di mana dalam agama kita bercerai itu boleh, tapi Allah bisa murka. Iya nggak sih? Dibolehkan sama Allah, tapi Allah sesungguhnya murka. Tapi angkanya luar biasa besar. Dan inilah kenapa alasannya kita butuh ilmu seputar pernikahan. Kita butuh ilmu seputar gerbang rumah tangga. Saya pernah ditanya sama teman saya bikin komunitas pernikahan itu, To Be Wonderful Wife, persiapan pernikahan itu berapa tahun yang lalu ya, sekitar 7 tahun yang lalu ya. Masa-masa belum banyak ya, belum menjamur sekolah-sekolah pranikah, saya bikin komunitas. Waktu itu membernya sekitar 3.000 orang. Saya ditanya tuh sama teman, ngapain sih Ais kamu bikin komunitas pernikahan kayak gitu, orang kita nikah nggak pakai belajar aja fine-fine aja gitu katanya, orang kita nikah nggak pakai sekolah aja juga rumah tangganya baik-baik aja. Lalu saya sampaikan, halo, kalau kita ngerasa rumah tangga kita baik-baik aja meski tanpa belajar, bayangkan
Kalau seandainya kita memasuki rumah tangga, memasuki gerbang pernikahan, ada ilmunya, udah belajar duluan, maka saya yakin tuh insya Allah pernikahan kita nggak cuma baik-baik saja, tapi lebih sakinah, lebih mawadah, lebih warohmah, lebih produktif, lebih bla 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 bla. Kebayang teman-teman? Itulah kenapa kok kemudian dikatakan ya bahwa Al-Quran pun mengatakan nggak sama tuh antara orang yang berilmu pengetahuan sama yang tidak berilmu pengetahuan. Bahkan di Al-Quran tuh dianalogikan orang yang nggak berilmu pengetahuan tuh seperti seorang buta yang dia jalan dalam sebuah kegelapan, bisa tersandung, bisa terperosok gitu. Kenapa? Nggak ada guidance, nggak ada pegangan, nggak ada bekal gitu. Itulah kenapa alasan kita butuh belajar seputar ilmu pernikahan sebelum ngomongin kenapa kita nikah. Ya, kenapa kita nikah? Yang kedua bisa jadi nih, oh iya, menikah itu kan ibadah terpanjang. Iya nggak sih? Menikah itu ibadah terpanjang dalam hidup seorang manusia, dalam hidup seorang muslim, muslimah. Kenapa kok bisa disebut ibadah terpanjang? Taruhlah aja kita mau sholat ya, ibadah sholat. Sholat itu kan ada waktunya sholat, ada waktunya nggak sholat kan. Misalnya habis sholat subuh, udah tuh kan, nanti lagi sholatnya kapan? Duhur. Ada jeda kosong kan. Jadi sholat duhur, nanti udah selesai, nggak lagi. Nanti sholat asar lagi, ada jedanya. Misalnya lagi zikir, zikir pun begitu ya. Puasa ada saatnya berpuasa, ada saatnya berbuka. Tapi menikah, ada nggak saatnya rehat? Nggak ada. Capek ya Allah jadi istri. Capek ya Allah jadi suami. Boleh nggak aku rehat aja dulu jadi suami? Status istrinya diletakkan dulu. Barang ya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nggak bisa. Dia akan tetap terikat pada sebuah status pernikahan, ibadah terpanjang seorang manusia. Itu ya. Dan kalau ngomongin tentang persiapan pernikahan, saya itu keinget ya cerita anak pang. Jadi ini ceritanya bertahun-tahun lalu ketika saya belum menikah. Zaman saya masih langsing. Oh, sekarang udah langsung ya. Zaman saya masih belum menikah, teman-teman mungkin yang pernah ke Batu ya, di depan alun-alun Batu itu kan ada eh, apa? Masjid ya, masjid besar. Masjid di depan alun-alun Batu. Nah, kalau malam di masjid alun-alun Batu itu ada ini yang jual nasi goreng. Waktu itu saya sekitar jam setengah 11 malam, saya baru nyampe Batu, terus saya turun untuk beli nasi goreng itu. Lagi banyak anak pang yang ngumpul dan mereka ngobrol tanpa mencuri dengar pembicaraan mereka. Mereka ngomongnya udah keras, otomatis dengar gitu ya. Saya ngedengerin tuh anak-anak itu lagi ngobrol kayak gini. Tahu nggak sih pacar baruku tuh bodinya Yahud loh. Dia tuh kalau diajak jalan dia nggak apa namanya nggak malu-maluin. Dia nggak bikin apa namanya kita malu ya sama teman-teman. Bodinya bagus, anaknya gini. Pokoknya pacar barunya ini diunggul-unggulin, dipuji-puji di depan teman-temannya. Lalu ada satu anak yang nanya kayak gini. Kalau bahasa Jawa tuh ngomongnya gini, "Kate mau nikahi tah, apa kamu mau menikahin dia?" Nggak pakai lama tuh sama si anak pang yang tadi mengunggulkan pacarnya, dia bilang, "Yo enggak lah." Bayangkan, dari muji lalu bilang, "Ya enggak lah. Aku kalau milih istri ya minimal yang pakai jilbab." Wah, saya waktu itu pakai jilbab langsung nutup ini, tereng gitu ya. Saya kalau pilih istri itu minimal pakai jilbab. Secara kata dia, secara dia nggak cuma bakal jadi anak jadi istriku, tapi dia bakal jadi ibu dari calon anak-anakku. Wah, itu luar biasa tuh kalimatnya anak pang ya. Saya jadikan status. Ya, itu luar biasa tuh anak pang bisa berpikiran seperti itu teman-teman ya. Dan akhirnya ini bisa jadi insight ya buat kita bahwa bukti cinta pertama kita kepada anak-anak kita, saya ulang ya, bukti cinta pertama kita kepada anak-anak kita adalah mencarikan calon ayah atau calon ibu terbaik buat mereka. Gitu. Jadi bukti pertama cinta kita kepada buah hati kita, anak-anak kita adalah mencarikan ibu atau ayah terbaik
untuk mereka. Kebayang? Nah, ini ya, jadi bisa kita note nih ya. Ini ya, belajar dari anak pang. Nah, secara umum nih teman-teman, secara umum ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk memasuki gerbang pernikahan. Ada 5 persiapan. Pertama adalah persiapan mental, ilmu, fisik, finansial, sosial. Saya nggak akan bahas semuanya karena saya hanya dikasih kesempatan untuk berbicara tentang what ya. Kenapa kita nikah ya, why-nya kenapa. Maka saya pengen bahas tentang masalah mental. Kira-kira menurut teman-teman, silakan boleh ya, nanti saya sebut namanya, boleh teman-teman buka mic ya. Kira-kira menurut teman-teman persiapan mentalnya nikah itu apa aja sih? Boleh Mbak atau Mas ya ini ya. Oke, Mbak Elmia Hidayati. Oke. Menurut Mbak, persiapan mental tuh kayak apa sih? Sama Erlangga Ebuana. Boleh langsung open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau menurut saya persiapan mental sebelum menikah itu sebagai perempuan ini kita harus sudah siap untuk menurunkan ego, harus siap untuk berbakti dan siap untuk taat sama suami gitu. Karena memang sejatinya kan nanti ketika sudah menikah, istri itu harus taat dan benar-benar 100% gitu taat sama suami. Jadi kita harus menyiapkan mental nanti ketika suami tidak mengizinkan kerja misalkan, atau misalkan suami inginnya seperti apa, kita harus menyiapkan mental di situ. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Elmia Hidayati. Saya mau dengar suaranya Erlangga Ebuana. Saya nggak ngerti ini Mbak atau Mbak ini. Erlangga Ebuana, boleh open mic? Adakah? Oke, belum. Saya panggil Muhammad Adiatma. Muhammad Adiatma. Menurut Mas Muhammad Adiatma, jelas ya ini kayaknya Mas ya. Kira-kira persiapan mental apa aja ya? Kayak gimana ya? Persiapan mental menurut saya adalah kita mempersiapkan mental untuk membimbing menjadi seorang pemimpin yang akan membawa bahtera rumah tangga dalam ridho Allah. Insya Allah, keren banget Ibadah jawabannya. kepada Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Oke, baik. Terima kasih Mas Adiatma sama Mbak tadi ya. Nah, teman-teman, persiapan mental itu kita ngomongin apa sih sebenarnya? Ini dia. Jadi, kita ngomongin tentang ini, konsep membangun wacana yang benar, meletakkan paradigma yang proporsional. Membangun wacana yang benar, meletakkan paradigma yang proporsional. Maksudnya apa tuh, Bun? Nah, ini dia. Banyak orang yang memikirkan, yang membayangkan, yang mengasumsikan bahwa nikah itu cuma enak-enaknya doang. Makanya sampai ada guyonan gitu kan, ada sahabat gitu ya, kemudian dia udah nikah, terus ketemu sama teman-teman yang ngumpul gitu kan, gimana nih mantan baru rasanya seperti apa? Nyesel aku. Loh kok gitu? Iya nyesel kenapa nggak dari dulu? Nah, ya kan? Asumsinya tuh yang happy-happy aja gitu. Begitu kemudian dia nikah, maka ketemu masalah, dia shock tuh. Kenapa? Asumsinya nih, paradigmanya nggak pas. Bahwa menikah itu ya satu paket. Ada siangnya, ada malamnya. Ada hujannya, ada panasnya. Ada tertawanya, juga ada sedihnya. Ada gembiranya, ada juga berdarah-darahnya. Jadi ketika kita memasuki gerbang pernikahan, mental yang harus kita siapkan adalah siap-siap di depan ada ujian. Siap-siap di depan ada tantangan, siap-siap di depan ada hambatan yang itu sepaket dengan bahagia yang akan kita dapatkan. Emang tantangannya apa sih? Ujiannya apa sih? Beda-beda. Masing-masing orang akan diuji dengan caranya masing-masing. Pernah ya teman-teman, saya itu dijapri sama salah satu member kami ya di kelas pernikahan itu, dia tiba-tiba WA, Bunda Ais, saya tuh lagi marah Bun sama suami saya. Ini nikahnya baru umur sebulan mungkin ya. Saya lagi marah sama suami saya.
Marah kenapa gitu? Iya bun, saya tuh bete banget. Kenapa sih bun? Dia tuh kalau pencet odol itu dari tengah. Gimana gimana? Saya tuh bete bun kalau dia tuh pencet odolnya dari tengah. Saya batin waktu itu. Emang kenapa? Aku juga kalau pencet odol dari tengah. Dalam hati saya ngomong kayak gitu. Iya, saya tuh nggak suka bun kalau dia tuh pencet odol dari tengah. Itu kan nggak rapi bun, harusnya kalau pencet odol tuh dari ujung. Terus abis itu dinaikin, dinaikin, bawahnya dilipat. Harusnya kayak gitu bun. Saya mikir, oh bisa ya itu jadi masalah. Bisa. Oh saya pikir waktu itu ya, saya pikir, ah ini mungkin karena nikahnya baru sebulan. Masya Allah ya. Sebelum pandemi kemarin tuh saya dipanggil ke perusahaan migas di Jawa Tengah ya. Jadi di perusahaan migas itu saya disuruh bicara sama para istri karyawan. Terus saya cerita tuh tentang itu. Ternyata tuh ada salah satu yang angkat tangan, ibu-ibu. Saya nanya, kenapa Bu? Ya Bu Is, itu yang diceritain Bu Is tuh saya alami sampai sekarang. Memang Ibu nikahnya udah berapa tahun? Udah 11 tahun. Bayangkan, usia 11 tahun pernikahan, dia masih bete sama suaminya gara-gara kalau pencet odol dari tengah, teman-teman. Ya kan? Dia diuji. Mungkin kita mikirnya gini, ya ampun, lebay banget sih gitu aja kok jadi masalah. Itu mungkin buat kita remeh, tapi buat dia enggak. Bisa jadi kita kan diuji dengan hal lain. Pernah suatu hari saya baca ya status BBM ya, waktu itu masih belum ramai WA, belum ada WA. Statusnya kan status BBM gitu ya. Istrinya bilang gini, please honey, put everything on the right place. Kenapa kok dia bikin status kayak gitu? Iya nih, suaminya tuh kalau naruh asal-asalan. Kadang naruh sarung di meja, kadang naruh handuk basah di kasur, kadang naruh sepatu di meja makan. Oh, kalau itu enggak ya. Jadi akhirnya si bete nih. Kenapa? Istrinya tuh bersih banget, istrinya rapi banget. Begitu ketika nikah ketemu sama yang berbeda karakter, sehingga ini menimbulkan masalah. Ya kan udah beda dari odol sampai nggak rapi naruhnya, naruh anduk di kasur. Ada lagi tuh yang dia diuji dengan yang lain. Siapa? Mertuanya, ibunya. Pernah waktu itu saya di Japri juga, Bunda, saya tuh habis melahirkan, saya bahagia, anak saya lahir sehat, selamat, gendut. Tapi saya tuh lagi sedih, Bun. Saya tuh kayaknya kena baby blues deh, Bun. Baby blues kenapa? Saya nanya kan. Iya, Bun, itu sih mertua saya tuh maksa-maksa nyuruh saya ngasih kerokan pisang ijo sama bayi saya. Padahal kan dia masih harusnya ASI eksklusif. Masih belum 6 bulan, ya harusnya cuman minum ASI aja. Tapi ini dipaksa-paksa Bun sama mertua. Sampai saya tuh bete, sampai saya tuh marah, sampai ASI saya jadi seret. Kebayang teman-teman? Jadi ujiannya bisa macam-macam. Ada yang diuji dengan suaminya yang beda karakter, ada yang diuji dengan mertua atau ibunya, ada yang diuji dengan apa finansialnya mungkin. Ini sepaket nih, sepaket. Makanya kenapa persiapan mental yang harus kita lakukan adalah ini tadi, membangun wacana yang benar. Meletakkan paradigma yang proporsional tentang apa? Bahwa yang namanya menikah itu sepaket. Antara suka juga termasuk dukanya. Antara senang juga termasuk sedihnya. Antara bahagianya juga tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Oke ya, jadi kalau kita udah nyiapkan space dalam pikiran dan hati kita bahwa akan ada tantangan ke depan, kita udah siap-siap nih. Nggak shock gitu kan, kalau misalnya kita terlalu oh, apa ya, euforia gitu ya, bahagia banget, ternyata begitu ketemu masalah, aduh, nah itu. Ini persiapan mental. Oke teman-teman, dan persiapan mental berikutnya itu adalah apa? Ini dia. Ubah. Ubah apa? Ubah ekspektasi menjadi obsesi. Ini persiapan mental nih. Maksudnya apa Bun? Mengubah ekspektasi sama menjadi obsesi. Bedanya apa? Beda huruf? Enggak cuma beda huruf. Tapi pengertiannya juga nggak sama tuh. Kalau ekspektasi itu apa sih? Ekspektasi itu kayak gini. Ekspektasi itu kan bayangan, harapan, idaman, cita-cita gitu. Misalnya, aku tuh berekspektasi ya, nanti kalau nikah suamiku tuh ngebangunin aku ketika sebelum azan subuh, bahkan ngajak yang mulai bareng. Boro-boro begitu sudah nikah, wah ternyata bangunnya siang melulu. Apa yang terjadi kira-kira kayak gitu? Ekspektasinya nggak sesuai sama kenyataan.
Atau mungkin yang laki-laki, yang mas-masnya, ekspektasi, nanti enak nih, aku kalau pulang kantor, pulang kerja, nanti ada istri yang menyambut, dengan senyum yang merona, dengan wajah yang sumringah, dikasih kopi, makanannya enak, disuapin, boro-boro ya, masak aja nggak bisa, gitu misalnya. Ini ekspektasi. Akhirnya ketika kita berekspektasi dan tidak sesuai dengan kenyataan, jatuhnya apa? Sakitnya tuh di sini. Nah, ini hati-hati teman-teman. Oh, aku tuh kepengen deh nanti kalau punya suami, begitu dia sudah menikah, dia akan menjadi imam sholatku. Bacaannya kayak bacaannya yang syahdu, yang bikin kita ngerasa apa namanya khusyuk gitu. Ternyata bacaannya mahrojnya salah semua. Tajwidnya nggak ke kanan, nggak ke kiri. Nah, ini ekspektasi teman-teman. Maka persiapan mental berikutnya adalah merubah ekspektasi menjadi obsesi. Bedanya gimana? Kalau tadi kan gitu ya, oh ini suamiku bangunnya siang kan gitu ya. Awalnya dia kecewa tuh, tapi kalau jadi obsesi, gimana ya caranya biar aku bisa bikin bantu suamiku dia bangunnya lebih awal. Kalau bisa nanti lama-lama dia yang ngebangunin aku buat qiyamul. Apa yang bisa aku bantu biar istriku itu memperhatikan penampilannya, menyambut suaminya, menservis suaminya dengan baik. Nah, itu apa yang aku bisa bantu, itu obsesi. Jadi subjeknya beda. Ya, subjeknya nggak sama gitu kan. Kalau subjeknya di obsesi itu aku, apa yang aku bisa bantu. Banyak tuh yang sering saya hadapi ya, yang sering masuk ke saya, case-nya itu adalah misalnya si istri ngerasa bahwa kok semua tentang urusan anak tuh aku yang nge-handle gitu ya, kayak tanggung jawab ngedidik anak itu hanya ada di pundak para istri gitu ya. Ini ekspektasinya harusnya dong kita bisa kerja sama, harusnya dong kita bisa kolaborasi. Ini ekspektasi teman-teman. Maka di persiapan mental itu kita latihan. Kita latihan untuk merubah ekspektasi menjadi obsesi. Gimana caranya? Apa ya yang bisa aku bantu? Biar nanti kalau menikah suamiku itu bisa mau terlibat dalam pengasuhan. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini poin keduanya. Yang pertama tadi adalah meletakkan ini ya, membangun wacana yang benar, meletakkan paradigma yang proporsional. Yang kedua adalah ini, merubah ekspektasi menjadi obsesi. Masih di persiapan mental, poin yang ketiga yang hari ini kita bahas adalah make sure on the right track. Pastikan nih kita ada di track yang benar. Pastikan nih kita ada di jalur yang benar. Jangan sampai niat nikahnya karena Allah, lalu kemudian jalur yang ditempuh itu bikin Allah nggak suka. Berarti kita track nggak? Enggak, gitu kan. Kita off track kan gitu, nggak sesuai sama jalur gitu. Make sure on the right track. Maksudnya gimana sih make sure on the right track ini dia? Dalam kaidah agama kita, itu jelas bahwa sesuatu dikatakan benar, sesuatu dikatakan baik, jika syaratnya dua terpenuhi. Apa? Niatnya benar, prosesnya benar. Ini kita perlu catat. Niatnya benar, prosesnya benar. Contoh deh, misalnya ada kumpulan mahasiswa Taiwan, kumpul nih, lagi ada acara offline. Lalu sholat maghrib, tiba-tiba ada nih, kamu jadi imam. Wah, karena ini banyak pesertanya, banyak jamaahnya, kira-kira udah deh aku tak pilih ayat yang panjang, terus cara cara apa namanya membacanya juga tak hati-hati biar betul semua, biar baik semuanya gitu kan. Nah, ini biar dapat pujian gitu kan. Nah, ini niatnya benar nggak? Niatnya nggak benar, meskipun prosesnya benar, caranya benar, makhrajnya benar, tajwidnya benar gitu. Tapi niatnya nggak benar, jadinya apa? Ya nggak benar juga. Atau sebaliknya, misalnya ada seorang mahasiswa ya, seorang mahasiswa yang wah ini nih lagi UAS nih ya, lagi ujian akhir nih, kepengen dong nilainya bagus, kepengen dong hasilnya maksimal. Biar apa? Biar orang tua bangga, biar ayah ibu di kampung di Indonesia bahagia karena lihat hasil anaknya bagus. Tapi ternyata caranya dia cheating.
dia caranya nyontek, dia caranya cari kepekan, dia caranya dengan hal yang nggak jujur. Benar nggak prosesnya? Meskipun niatnya benar, bikin orang tua bahagia, birrul walidain gitu ya. Tapi kalau caranya nggak benar, ya jatuhnya nggak benar. Begitu pula dengan pernikahan, teman-teman. Maka pastikan nih niatnya benar, prosesnya juga benar. Nah, ini sekarang saya pengen sharing sama teman-teman. Berarti niat nikah itu kira-kira apa aja ya? Ya, silahkan siap-siap ya. Saya coba panggil ya. Karena yang open cam cuman saya sama Mbak Intan. Nah, nggak apa-apa ya. Saya siap-siap. Teman-teman siap-siap open mic ya. Menurut teman-teman, apa sih? Kenapa sih kita menikah? Apa sih tujuannya menikah? Gitu ya. Apa sih tujuannya kita membangun rumah tangga? Oke, saya pengen dengar suaranya Mbak Astri Mujiarti. Oke, Mbak Astri boleh open mic. Nanti disusul berikutnya Mbak siapa ini ya? Mbak Rahma Rahayu Dinarlita. Oke, yuk Mbak, silakan open mic Mbak Astri. Kenapa nikah Mbak Astri? Pengen nikah. Udah nikah belum Mbak Astri? Ya, halo Mbak Astri. Passwordnya. Antangin nggak bikin masuk angin. Oh. Mbak Astri udah open mic, tapi suaranya nggak kedengaran tuh. Boleh ya, Mbak Astri kayaknya ada trouble ya. Mbak Astri coba ditulis di kolom komentar ya. Oke, boleh ya. Lalu tadi saya ke Mbak Rahma Rahayu deh. Mbak Rahma Rahayu. Mbak Rahma Rahayu udah nikah belum? Pengen nikah nggak? Kenapa kok pengen nikah? Mbak Astri udah menikah. Alasannya dulu nikah apa Mbak Astri? Boleh ya ditulis ya. Yang lain? Yuk, open mic yuk. Siapa ya? Kadang kalau dipanggil bisa jadi orangnya ada atau orang yang nggak ada nggak kelihatan soalnya ya. Mbak Nawang atau Mas Nawang nih? Mbak Nawang, Us. Oh, Mbak Nawang, iya. Iya. Saya nebak-nebak ya. Mbak Nawang, gimana Mbak Nawang? Apa Kalau alasan semua pengen nikah? ya ini menyebarkan separuh agama, ibadah gitu. Masih belum Menyeparuh, menikah sih, insya Allah. Semoga insya Allah ini ya. bagusnya. Kata Mbak Nawang tadi gimana? Menyempurnakan Buat separuh agama, sama ibadah. ibadah gitu. Iya. Oke, terima kasih. Baik, kata Mbak Astri, karena merasa sudah siap waktu itu dan orang tua merestui. Niatnya apa niatnya? Niatnya siap atau niatnya orang tua restu atau yang lain niat menikah? Nah, yuk coba kita gali lagi. Meskipun kita statusnya udah nikah, ini masih tetap akan relevan ya. Kita masih bisa flashback ya. Oke, satu lagi deh, saya pengen dengar suaranya Mbak atau Mas Rispandi. Rispandi. Bisa open mic? Iya. Apa alasan nikah? Udah nikah belum? Belum, Pak, saya masih lajang. Oh, Mas, tuh kan. Ya. Mas Rispandi belum menikah. Mau nikah nggak, Mas? Ya, insya Allah mau, Mbak. Mau nikah sama apa? Sama Iya. apa? Sama perempuan yang baik, insya Allah. Oh iya ya, sama apa ya? Sama siapa? Apa alasan Mas Rispandi pengen nikah? Baik, bismillah. Ya, Ya, bagus sekali jawabannya. Kita kasih tepuk tangan dulu. itu baru intro aja. Iya, yang pertama mungkin ya, karena yang pertama niat ibadah ya, karena benar juga ya, ini ibadah yang sepanjang hidup kita. Jadi kalau bisa pilih yang terbaik nanti ya, semoga dapat yang terbaik. Jadi untuk sekali gitu, jangan sampai 2 kali atau 3 kali gitu. Yang pertama untuk niat ibadah, yang kedua untuk menjaga diri gitu, karena jujur saja gitu ya, karena masih lajang laki-laki ya, apalagi sekarang lagi di Taiwan study. hal yang mungkin nanti dari pergaulan juga kan bisa pengaruh ya. Jadi yang kedua tuh bisa menjaga diri. Kalau udah punya istri kan apa ya, ada yang menjaga, ada yang teman lah begitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang zina begitu.
Oke, Masya Allah. Keren ya alasannya. Terima kasih ini sharingnya. Ya, Mbak Asri menambahkan nih, ingin punya pasangan yang bisa membimbing saya menghindari zina. Oke. Baik, teman-teman kita lagi bicara tentang niat ya. Kita bicara tentang niat. Sebenarnya kalau mau dikompilasikan ya, niatnya menikah itu kayak gini kan ya. Biar apa nih? Oh, menjaga diri dari dosa. Bener nggak? Kayak kata Mas Rispandi tadi kan? Wah ini kan studi nih di sini banyak yang mungkin non muslim gitu kan, banyak aurat-aurat yang bertebaran terbuka gitu kan. Saya tuh masih ingat ya ada seorang teman yang dia tuh kuliah di salah satu kampus, kampusnya itu fakultasnya fakultas mentereng yang anak orang borju-borju gitu dan pakaiannya juga pakaian yang luar biasa tuh ya. Kadang kalau misalnya dia lagi di kelas yang teater gitu ya, yang modelnya teater, dia bisa lihat nih bagian belakang ininya si cewek-cewek, nanti kalau dia berdiri bagian pusarnya yang kelihatan. Oh, astagfirullah, kayak dia bilang kayak gitu ya. Jadi banyak hal yang kemudian bisa membuat kita terjerumus ke zina. Mungkin bukan zina yang antara laki-laki dan perempuan, bisa jadi tuh zina dengan dirinya sendiri ya. Mohon maaf ya. Dia melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama untuk memuaskan hawa nafsunya dengan tangannya, itu ada tuh hadisnya tentang itu. Kenapa? Ya itu ada potensi-potensi tuh, ada godaan-godaan, ada dorongan-dorongan kayak gitu yang kalau kita tidak kelola, ya itu bisa terjerumus, menjaga diri dari dosa. Atau misalnya nih, ada cewek cantik ya, cantik banget tuh gitu ya, udah akhirnya berkelana pikirannya. Nah ini ketika kita sudah menikah, insya Allah tuh dia jadi terminimalisir. Bunda Ais kok bisa ngomong kayak gitu? Iya, karena saya juga pernah merasakan di fase-fase itu. Ya, saya pernah ada di posisi ketika sebelum menikah, itu tuh kayak apa ya, gampang, bukan gampang, kayak ada dorongan, ih itu si Ihon soli banget ya, bacaan Qurannya enak banget ya, itu kalau misalnya nanti jadi suami kayak gitu tuh kayaknya enak tuh ya, bisa membimbing ke surga. Itu nggak bisa dipungkiri tuh ada hal-hal yang kayak gitu. Makanya harus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini menjaga diri dari dosa. Dosa pikiran, dosa mata gitu kan. Itu niat yang benar insya Allah. Pertama adalah menjaga diri dari dosa. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan kalau para pemuda belum sanggup untuk menikah, maka disuruh menjaga diri dengan apa? Berpuasa gitu, berpuasa. Nah, yang kedua adalah sarana beribadah. Ini udah jelas kan, sarana beribadah. Kenapa? Ya, menikah itu adalah menyempurnakan agama, gitu, separuhnya agama. Bayangkan tuh, kalau dulu kita berdua-duaan, maka yang ketiga adalah setan. Gitu. Kalau kita berpegangan, maka jatuhnya dilarang. Tapi begitu sudah menikah, semua berubah. Mau berdua-duaan sama suami, justru mendatangkan rahmat Allah insya Allah. Laki-laki dan perempuan saling bertatap-tatapan mata, suami istri saling berpegangan tangan, insya Allah itu mendatangkan rahmatnya Allah gitu. Maka ya ini tadi ya, akhirnya menjadi sarana beribadah. Yang kedua, sarana mencapai cita. Citanya apa? Ya cita-cita tertinggi kita, cita ke surga. Makanya tadi saya sampaikan di awal, nyalakan radarnya. Kira-kira nih laki-laki, calon suami, bisa nggak nganter aku ke cita-cita? Citanya apa? Ke surga. Ternyata dia mah sholatnya, ternyata pergaulannya begini begitu. Kayaknya kalau nikah sama dia nih jauh nih surga nih, semakin jauh aja nih gitu, deket ke neraka gitu. Ya udah, maka sarana mencapai cita, maka benar-benar tuh milih yang bisa mengantar kita ke surga. Makanya kenapa Rasulullah itu dalam hadis yang masyhur itu kan mengatakan bahwa perempuan itu dinikahi karena 4 hal ya. Alhamdulillah. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Masih ingat 4 hal itu apa aja, teman-teman? Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena wajahnya. Karena wajahnya. Jadi nikahnya karena wajah. Tulis di sini ya. Atau kecantikannya, ketampanannya. Menikah yang kedua karena apa? Menikah karena hartanya. Wanita atau laki-laki itu dinikahi karena hartanya. Wah, ini dia kayaknya orangnya kaya raya nih, hartanya 7 keturunan nggak habis nih kira-kira. Udah nikah sama dia, ini ada nih. Menikah yang ketiga karena kata Rasulullah, menikah karena apa? Keturunannya atau nasabnya. Wah, ini dia anaknya jenderal nih. Oh, dia anaknya pejabat nih. Oh, dia anaknya tokoh ini nih. Nah, ini. Boleh nggak
Boleh sebenarnya, boleh gitu. Karena ini memang sesuatu yang fitrah kan. Nggak bisa dipungkiri tuh ada orang yang tertarik pertama kali dengan kecantikan seseorang, dengan ketampanan meskipun cantik dan tampan itu relatif. Tapi kata Rasulullah, menikah yang paling baik itu adalah karena agamanya. Bukan berarti nggak boleh ya, misalnya, wah ini ada yang datang ke saya nih, orangnya ganteng gitu ya, duitnya banyak, nasabnya bagus, agamanya soli. Ah, nggak usah deh, kenapa? Aku masih lihat wajah, harta, dan nasab. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, boleh, itu fitrah. Nggak bisa dipungkiri itu fitrah. Makanya di Al-Quran itu kan dijadikan indah pada pandangan laki-laki dan perempuan, pada pandangan manusia kan, terhadap apa? Terhadap harta, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kayak gitu. Tapi, nah ini ya, ini bisa kita lihat itu kayak gini nih, angka 0, 0, 0, 1 nih. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang datang ke mbak-mbak, dia misalnya wajahnya ganteng, hartanya banyak, nasabnya bagus, tapi agamanya eh, apa? Agamanya banyak catatan. Maka nilainya berapa? Ya 0, 0, 0, 0. Ada artinya? Nggak ada. Atau misalnya ya, oh ini dia hartanya sedikit nih, tapi wajahnya ganteng, nasabnya juga bagus, agamanya juga bagus. Nah ini bisa dapat nih, gitu. Karena yang kita pertimbangkan adalah agama. Ini yang kemudian sarana mencapai cita. Goalnya adalah mengantar kita ke surga bersama pasangan kita. Oke ya. Yang berikutnya nih, niat yang benar itu adalah melestarikan ideologi kalau menurut saya. Ini disclaimer ya, ini versi saya dan suami ya. Melestarikan ideologi itu maksudnya gimana sih gitu. Jadi masing-masing kita kan pasti punya bayangan ya, bayangan tentang kehidupan baik ke depan itu seperti apa. Oh, ketika warganya, ketika masyarakatnya itu semakin dekat dengan syiar Islam gitu kan, semakin mudah menjalankan syariat-syariat agama, ini kan ideologi. Nah, ketika dia menikah, maka dia akan mendapatkan pewaris ideologi, melestarikan, melanjutkan perjuangannya. Nah, ini yang kemudian juga menjadi catatan nih. Oh, ini bisa jadi niatan ya. Kenapa? Kalau kita memasukkan poin ini, maka pernikahan kita itu bukan cuman pernikahan pada umumnya, tapi pernikahan kita bisa menjadi pernikahan peradaban. Jarang loh ada yang mikir gimana caranya nikah kita jadi nikah peradaban. Pernikahan yang akhirnya membuka gerbang peradaban. Oh, abot nih ya, berat ya, tapi ini luar biasa. Nah, ini niat nih teman-teman ya, menjaga diri dari dosa, sarana beribadah, sarana mencapai cita, melestarikan ideologi gitu kan. Saya masih ingat ya, ketika kita ngobrolin tentang hadis ini ya. Waktu itu apa namanya, saya tuh pernah ini ya, suami saya itu ngelamar saya ketika beliau statusnya masih mahasiswa. Jadi beliau tuh Presbem UNER saat itu. Suami saya 2 tahun lebih muda daripada saya. 2 tahun lebih muda dari saya, terus waktu ngelamar saya statusnya masih jadi Presbem UNER, nggak boleh lulus sebelum Presbemnya lengser. Nah, singkat kata, akhirnya ketika beliau mau ngelamar saya, itu kan saya ngelobi tuh ke orang tua, kita nikahnya nggak pakai pacaran-pacaran ya, tapi pakai ta'aruf. Nanti kan teman-teman ada sesi ta'aruf ya, sesi materi tentang ta'aruf ya. Nah, waktu itu saya ngelobi sama mama saya tuh, ayah saya udah nggak ada, saya ngelobinya ke mama saya sama ke kakak saya. Ini nih ada laki-laki yang mau nikah sama saya, pacaran nggak pernah gitu kan, nggak pernah ada yang apel, tiba-tiba ada yang mau nikah gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya ditanya tuh, itu nanti apa, suamimu, calon suamimu ini ya, kan masih belum kerja ya, dia masih mahasiswa, nanti gimana dong kamu dihidupinya gitu kan, gimana dong kerja aja nggak punya gitu kan, nggak punya kerja tetap gitu kan. Lalu saya bilang waktu itu, "Nggak apa-apa mah, dia nggak kerja tetap." Dia waktu itu masih ngemsi-ngemsi ya, calon suami saya meskipun mahasiswa, dia ngemsi-ngemsi. "Nggak apa-apa mah, nggak punya kerja tetap kan, yang penting insya Allah dia tetap bekerja." Wah, cakep kan kalau jadikan quote. "Nggak apa-apa mah, dia nggak punya penghasilan tetap, yang penting dia tetap berpenghasilan." Wah, keren kan? Wah, itu sudah saya pikir udah bisa ACC, ternyata nggak ACC sama mama saya tuh.
nggak bisa lah gitu. Janganlah, mending kamu nikah deh sama anak teman mama yang dokter itu. Dia mau kok nikah sama kamu, cedier. Wah, coba bayangkan tuh. Ya. Jadi quote yang bagus tadi itu tidak cukup membuat mama saya untuk tergerak ACC, saya dinikahin sama calon suami saya waktu itu. Dan apa namanya? Mungkin ada yang ngerasa, ih mamanya Bunda Ais matre ya. Saya rasa enggak, bukan karena matre, tapi karena setiap orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Ya nggak sih? Dorongannya itu bukan dorongan materi, bukan dorongan matre, tapi karena pengen yang terbaik buat anaknya. Secara gitu ya, selama puluhan tahun anaknya dibesarkan, dilindungi, diayomi, dibiayain, begitu nikah kok jatuh ke tangan yang salah, itu kan pasti nyesek. Dorongannya dorongan itu. Maka ketika itu tadi quote yang tadi itu gagal, nggak apa-apa, nggak kerja tetap, yang penting tetap bekerja. Nggak apa-apa, nggak berpenghasilan tetap, yang penting tetap berpenghasilan. Ternyata gagal tuh. Akhirnya apa? Saya bacain ini yang hadis ini mah nih kok ada hadis kayak gini. Iya sih, tapi anak teman mama itu juga gini 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 gini. Masih ya, masih belum juga. Dan qadarullah waktu itu saya sebelum menikah itu memang suka baca buku-buku pernikahan ya, punya Ustadz Salim Afila, punya Pak Cahyadita Karyawan dan sebagainya. Waktu itu saya nemu tuh ada sebuah kisah, bukan sebuah kisah, sebuah hadis lain yang mirip dengan ini. Kalimatnya kurang lebih kayak gini, barang siapa, ini hadis ya, barang siapa yang menikah karena wajahnya, tampan atau cantiknya, maka tunggu saja sampai Allah percepat buruk rupanya. Tunggu saja sampai Allah percepat buruk rupanya. Kenapa? Orientasi kita itu sama ganteng dan cantiknya doang, tinggi dan langsingnya aja. Pernah loh itu ada proposal pernikahan itu yang nge-request ke kami para emak-emak, minta tolong dong saya dicarikan calon istri yang dia itu kalau bisa dokter, kulitnya putih, tinggi, langsing. Ya udah sono nikah aja sama bihun kan, putih, langsing ya kan. Itu teman-teman. Kata Rasulullah kalau nikah karena ketampanan atau kecantikannya tunggu saja sampai Allah percepat buruk rupanya. Gimana caranya? Ya walam bisop, mungkin kecelakaan, mungkin kesiram air panas, naudzubillah min dzalik kan? Ya nggak sih? Bisa nggak? Bisa gitu. Yang berikutnya dalam hadis itu, barang siapa yang menikah karena silau akan hartanya, maka tunggu saja sampai Allah mempercepat kemiskinannya. Itu kayak semacam warning banget kan? Iya nggak sih? Bukan sekedar warning, bukan peringatan, tapi udah keancaman nggak sih kalau menurut saya tuh? Kayak Allah itu benar-benar nggak mau nggak mau diduakan gitu, gitu. Allah akan percepat miskinnya. Gimana caranya? Nggak tahu, bisa aja ketipu, bangkrut, bisa aja rumahnya kebakaran, hartanya habis kan? Walam bisawab. Dan di hadis berikutnya Rasulullah mengatakan barang siapa yang menikah karena silau kepada nasabnya, silau kepada keturunannya, maka tunggu saja sampai Allah percepat terbuka aib-aibnya. Nasab itu kan karena pujian, jabatan, kedudukan, maka dia akan jatuh dengan apa? Dengan terbukanya aib kan? Maka kata Rasulullah sebaik-baik menikah adalah menikah karena agamanya. Itu saya tunjukin ke mama saya, baru deh mama saya ACC. Oke, kamu boleh nikah sama dia. Kebayang teman-teman. Ya, jadi ini nggak cuma sekedar hadis yang isapan jempol aja gitu. Dan saya pernah baca dalam sebuah tulisan ada seorang syekh yang beliau mengamini hadis yang barusan saya bacakan tadi. Jadi syekh itu mengatakan, oh iya, aku tuh pernah berkunjung ya, sama teteh dulu. Tolong. Udah, ya. Apa namanya? Dia mencoba untuk menganalisa gitu ya. Oh ya, ini ada syekh ini ya, ada bertemu dengan seseorang dan ternyata benar tuh karena dia silau sama harta, akhirnya hartanya cepat habis. Akhirnya hartanya bisa cepat ini ya, apa namanya raib gitu. Jadi ini ya. Nah, oke, sekarang silakan teman-teman saya kasih kesempatan 5 menit ya untuk menulis catatan, menulis alasan niat, meluruskan niat kenapa kita
mau menikah ya. Saya kasih kesempatan 5 menit buat menuliskan alasan. Yuk, silahkan ditulis alasan kenapa kita menikah. Ke kamar mandi dulu sebentar. Oke ya, 5 menit. Ya, silakan ditulis ya, teman-teman. Alasan kita menikah. Oke, udah. Oke, yuk silakan saya kasih kesempatan ya. Ada nggak yang pengen sharing? Satu orang aja. Silahkan. Ada satu orang yang mau sharing? Saya coba panggil siapa? Mbak Ica Yunita. Nah, Mbak Ica Yunita, boleh sharing ke kita Mbak Ica Yunita. Kira-kira apa alasan kita pengen menikah? Ayo, silahkan. Mbak Ica, katanya Mbak Ica ditulis di situ ya. Ingin menjauhkan diri dari dosa. Amin. Ingin menjauhkan diri dari perzinahan, ingin memiliki sosok imam. Oke, dari Mbak Nawang, Mbak Nawang atau Mas Nawang tadi ya? Ibadah untuk meraih ridho Allah. Oke, Mbak Asma, ibadah untuk menjalankan perintah Allah,
menjaga diri, meneladani Rasulullah, mendapatkan kebahagiaan hidup, melestarikan keturunan, menolong agama dengan banyaknya umat. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Nah, teman-teman, itu alasannya. Jadi benar-benar kita harus meluruskan niat. Kenapa? Biar niat itu nggak salah alamat ya. Kayak surat ya. Surat itu kalau salah alamat ya bakal nyampenya salah tempat gitu kan. Kalau kemudian kita niatnya salah, maka ya nanti akan kita dapatkan apa seperti yang kita niatkan itu. Apa namanya, teman-teman, kita wajib berhati-hati ya. Tadi kan kita udah ngobrol ya tentang oke, niatnya nikah itu apa sih? Oh, oke, kayak tadi ya niatnya nikah pengen ibadah, pengen menjalankan sunnah, pengen bla 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 gitu kan. Tapi ada satu yang harus kita waspadai teman-teman. Apa tuh? Ini ya, saya coba share screen sebentar, saya lanjutin yang tadi. Nah, apa yang kita waspadain? Ini dia. Hati-hati dengan lintasan pikiran. Kenapa, Bun? Kan cuma lintasan pikiran doang. Saya tuh punya pengalaman tanda kutip buruk gitu ya. Pengalaman berharga. Saya sama suami dalam mengarungi biduk rumah tangga. Waktu itu suami saya nikah kan masih mahasiswa ya. Beliau itu nikahnya alasannya sama tuh. Karena pengen beribadah, menyempurnakan agama, menjaga diri dari fitnah, dosa, bla bla bla, sama lah. Insya Allah nggak ada yang salah. Tapi beliau sempat kepikiran, enak nih kalau aku nikah. Biasanya nanti kalau anak-anak teman-temannya wisuda, dia ditemenin orang tuanya. Aku dong udah ngegandeng istri. Coba perhatikan. Ada lintasan pikiran. Beda nggak lintasan pikiran sama niat? Beda. Kalau niat itu kan sesuatu yang memang diazamkan, sesuatu yang memang dikhususkan, sesuatu yang memang difikirkan, diikhtiarkan, diperjuangkan. Tapi kalau lintasan pikiran apa? Ya cuman lewat aja gitu. Waktu itu suami saya mikirnya kayak gitu. Enak nanti aku kalau wisuda ada PW. Tahu PW? Pendamping wisuda. Siapa? Bukan emak gue gitu kan, tapi istri gitu kan. Dia sempat ada pikiran kayak gitu. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Begitu kami menikah bulan Maret, dengan izin Allah, April itu saya hamil. Dan April itu adalah saat suami saya yudisium. Dan kehamilan saya sempat ada trouble, sempat ada flek, sehingga ada pendarahan hebat dan nyaris digugurkan, sehingga menuntut saya harus bed rest. Harus bed rest. Jadi ketika beliau wisuda, saya nggak bisa digandeng. Kebayang teman-teman. Lintasan pikiran. Itu kayak seolah-olah diingatkan gitu kan sama Allah. Halo gitu kan. Kamu nikah itu bukan buat punya PW. Ini kalau versi hikmahnya bagi saya dan suami ya. Bagi saya dan suami menganggap, oh ya itu kalau Allah kayak ngingetin kita banget gitu kan. Pernah suatu hari juga, saya punya lintasan pikiran. Saya mikir, nanti enak nih kalau udah nikah. Lintasan loh ya. Saya enak nih nanti kalau udah nikah, orang tua saya nggak repot ngebiayain saya. Orang tua saya nggak ngerepot ngebiayain saya. Salah nggak sih? Nggak salah kan gitu ya. Orang tua saya nggak repot ngebiayain saya. Kenapa? Soalnya ada suami yang mencari ma'isyah. Ada suami yang mencari rizki. Ada suami yang memberi penghidupan. Sempat itu terlintas kayak gitu. Dan teman-teman tahu, ketika kami menikah, di awal-awal kami menikah, ekonomi yang kami lalui, Masya Allah luar biasa besar tantangannya. Dulu saya kalau waktu sebelum menikah, belanja itu biasa belanja bulanan pakai troli, belanja di supermarket, wah itu beli ya beras berapa kilo, gula berapa kilo ya, kemudian beli apa, satu kardus, itu hal yang sangat biasa buat saya. Karena saya memang bukan pekerjaan ya, amanahnya di rumah itu belanja bulanan. Jadi kita biasa dilatih sama mama kayak gitu ya. Dan ketika sudah menikah, ternyata ujian ekonomi itu luar biasa. Bahkan pernah ya teman-teman, suatu hari itu kami cuman punya uang 10.000. Cuman punya uang 10.000, terus kita itu 5.000-nya dibelikan soto ayam. Zaman dulu soto ayam masih 5.000 ya. Dibelikan soto ayam, yang soto ayamnya itu memang kuahnya banyak, ikannya banyak. Jadi kita bisa makan beberapa kali dengan soto ayam itu. Dan karena suami saya vegetarian, akhirnya ikan atau ayamnya itu kan masih banyak, itu saya cuci teman-teman. Untuk diolah lagi. Kenapa? Karena terbatas sama duit.
terbatas penghasilan, terbatas finansialnya. Kalau dulu saya pernah beli, misalnya belanja beras sekian kilo, ya sekian sak gitu kan, belanja telur berapa kilo. Di waktu menikah awal-awal itu, saya harus pergi ke toko, pergi ke warung untuk belanja apa? Beras cuman 2 kilo, telur cuman bisa beli 2 biji. Itu di awal-awal pernikahan. Sekitar 3 bulan itu kehidupan kami kok rasanya gini ya. Kalau kata orang nikah itu enak, bahagia, itu kami ngerasain bahagia paling cuma seminggu depannya aja. Habis itu ngerasain, kok gini banget sih nikah gitu kan. Nah sampai akhirnya kita introspeksi tuh di 3 bulan usia pernikahan kami. Kita introspeksi, kenapa ya kok kehidupan pernikahan kita kayak gini? Kenapa ya kehidupan kita kok kayak seperti ini? Dan akhirnya itu baru ketemu hikmahnya. Oh iya ya, mungkin ini teguran dari Allah buat Ais gitu kan, bahwa yang mencari maisha memang suami, tapi yang memberi penghasilan, memberi penghidupan itu bukan suami, tetap istri gitu. Tetap istri, tetap Allah gitu kan. Sehingga oh iya, ini akhirnya menjadi warning buat kami. Pun suami saya juga kayak gitu. Kenapa ya nggak bisa jadi bawa istri untuk menemani wisuda? Karena bisa jadi ada lintasan pikiran itu. Jadi hati-hati. Hatta itu adalah lintasan pikiran. Waktu saya cerita kayak gini ada teman saya yang komentar, "Alah lebay banget lu Mbak," gitu kan. Gitu aja disangkut pautin. Iya, memang orang yang mencari hikmah itu bisa dari mana aja. Buat kami itu hikmah berharga. Dan qadarullah dengan izin Allah, setelah bulan ketiga kami introspeksi, perubahan kehidupan kami jadi drastis. Perubahannya jadi 180 derajat boleh kalau dibilang ya. Dari yang awalnya kesulitan ekonomi sampai dengan izin Allah nggak sampai usia 2 tahun pernikahan kami bisa beli rumah tanpa dibantu sama bapak, ibu, keluarga nggak ada yang ngebantu. Ya dibantu sama Allah doang gitu kan. Tapi usia pernikahan baru 2 tahun tuh. Dan apa namanya? Akhirnya kami jadi tahu itu, oh iya ya ini kan udah dijanjiin sama Allah ya bahwa nggak usah takut miskin kamu menikah gitu kan. Kalau kamu nikah nggak usah takut miskin karena Allah yang akan mengayakan, akan memampukan dan itu benar-benar kami rasakan gitu. Pernah suatu hari itu apa namanya kita mau tinggalnya di mana nih? Pokoknya target kita nanti 1 bulan harus sudah keluar dari rumah orang tua karena kita pengen belajar mandiri. Apapun kehidupannya sesusah apapun, pokoknya mandiri, coba mandiri gitu kan. Sebelum 1 bulan target kami keluar dari rumah orang tua itu, qadarullah suami itu ditawarin tuh sama salah satu peserta training, "Masnya udah nikah?" "Udah Bu, barusan Bu." "Oh tinggal di mana?" "Masih di Pondok Mertua Indah Bu, mohon doanya nih lagi cari kos-kosan yang bisa bayar bulanan, soalnya kalau mau ngontrak duitnya nggak cukup." Wah itu jujur banget ya, mahasiswa ya untuk ngontrak masih belum cukup gitu, tapi modalnya modal nekat gitu kan. Akhirnya kata si ibu, kebetulan tuh anak saya lagi studi di Australia, rumahnya kosong, tempatin aja sama istrinya. Akhirnya saya diboyong tuh sama suami saya ke rumah di daerah Sidoarjo, begitu kami datang rumahnya besar, lengkap perabotnya mulai dari kasur yang empuk, AC yang dingin, kemudian kitchen set yang lengkap dan sebagainya dan sebagainya. Kita sampai ketenggengan tuh apa, ngerasa amazed gitu kan, "Wah, ya Allah ini ternyata bisa begini ya," gitu. Dan apa, perlahan-perlahan itu akhirnya bisa bisa merubah sudut pandang kita bahwa, "Oh ya benar ya, janji Allah itu nggak pernah salah." Itu masalah niat ya teman-teman. Jadi oke, pastikan niatnya teman-teman itu benar. Kenapa? Karena itu yang akan teman-teman dapatkan nanti. Ya, hati-hati dengan lintasan pikiran, itu niat. Berikutnya, terakhir dari saya, bukan terakhir ya, ini cara yang benar ya. Saya sampai jam berapa Mbak Intan materinya? 5 menit lagi Bunda. 5 menit lagi. Nah, sepaket tadi ya, ada benar tuh kalau niatnya benar, caranya benar. Niatnya benar, caranya benar, itu maksudnya gimana kalau caranya benar itu apa? Ada kalimat dari Ustadz Salim Afila yang saya ingat banget di salah satu buku beliau, satu kesalahan yang kita lakukan selama proses menuju pernikahan, maka akan kita tuai akibatnya saat telah menikah dan berpengaruh pada kebarokahan rumah tangga yang kelak akan kita bina. Catat benar-benar. Kenapa nih saya masukin ke slide materi, saya pernah ngalamin tuh. Maksudnya apa? Ada seorang kawan yang waktu itu dia cerita sama saya, Mbak, aku dikhitbah loh sama ikhwan itu." Dengerin ya, Mbak,
Mbak, aku di khitbah loh. Di khitbah tuh dilamar loh sama cowok itu. Hati-hati teman-teman. Dalam kaidah syariat agama kita, khitbah atau lamaran itu disembunyikan. Catat ya, khitbah atau lamaran itu disembunyikan. Akad nikah itu yang disiarkan. Jangan kebalik gitu ya, atau jangan kebablasan. Khitbah juga disiarkan, jangan gitu. Malah kadang-kadang Facebooknya diganti engage gitu kan. Hati-hati gitu. Kalau khitbah biasanya kan dikasih cincin gitu kan. Wah, cincinnya udah dipakai. Kalau saya menghindari itu. Kenapa? Kaidahnya khitbah itu disembunyikan. Baru akad nikah disiarkan. Nah, saya balik ke cerita teman tadi. Aku di khitbah loh Mbak sama Mas itu udah catatan buat saya. Saya bukan siapa-siapanya, Masnya itu sama ibunya juga bla 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 bla, dia cerita banyak yang, versi saya, wah ini komunikasinya udah kebablasan menurut saya gitu. Komunikasinya udah kebablasan. Komunikasi yang kebablasan tuh bisa jadi gimana sih? Teman-teman masih ingat ya hadis tidaklah berdua-dua seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka yang ketiganya adalah setan gitu kan. Nah, kalau dia ternyata BBM-an zaman itu ya, WA-an, japrian sama laki-laki ya, japrian sama laki-laki ya sebenarnya itu bisa jadi masuk berdua-duaan gitu kan. Apalagi sudah ada ikatan tadi sehingga ada apa aliran-aliran listrik yang menggoda gitu kan. Nah, itu hati-hati. Nah, singkat kata, akhirnya mereka berdua menikah. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Nggak sampai 1 minggu, si Mbak tadi itu japri ke saya. Mbak, aku lagi marahan nih sama suamiku. Sampai aku tidur di kamar, dia tidur di luar. 1 minggu. Saya nanya, emang kenapa? Dia cerita, karena begini, begini, begini. Yang dari hasil ceritanya, saya menyimpulkan, oh ini problemnya problem komunikasi. Masalahnya masalah komunikasi. Masih ingat? Tadi saya mikir, oh ini kayaknya komunikasinya kebablasan. Komunikasinya off track. Tapi begitu dia sudah menikah, diuji di komunikasi. Kebayang teman-teman, ini loh maksudnya kalimatnya Ustadz Salim Afila. Satu kesalahan yang kita lakukan selama proses menuju pernikahan akan kita tuai akibatnya saat sudah menikah. Jadi kalau misalnya problemnya itu adalah di problem-problem komunikasi dulu sebelum menikah, maka ya kita nggak jauh-jauh akan diuji pada hal-hal yang seperti itu gitu. Dan itu berpengaruh kepada apa? Kepada kebarokahan rumah tangga yang kelak akan kita bina. Maka itu ya dari saya mudah-mudahan bahasan kita, diskusi kita malam hari ini bisa memberi sebuah sudut pandang baru bahwa ternyata bukan cuman kenapa aku menikah gitu kan, bukan cuman menemukan alasan kenapa aku menikah gitu, tapi sampai kepada memastikan bahwa kita menyadari bahwa menikah itu butuh ilmu dan kita menyadari bahwa kalau niatnya udah benar harus juga diiringi dengan cara yang benar gitu ya. Nanti kita lanjut diskusi. Saya balikin dulu ke Mbak Intan. Silakan Mbak Intan. Alhamdulillah, terima kasih Bunda untuk sharing materinya. Selanjutnya dipersilakan bagi teman-teman jika ingin ada yang didiskusikan. Mungkin untuk yang sesi pertama dibatasi 3 pertanyaan atau 3 topik diskusi dulu mungkin. Monggo silakan bisa disampaikan secara langsung atau bisa diketik di kolom chat. Silakan, apakah ada? Mungkin Bunda sedikit dari saya boleh Bunda? Gini Bunda, terkadang itu kalau untuk menikah itu kan juga dipersiapkan mental juga ya Bunda. Untuk dari diri kita sendiri maupun calon pasangan kita gitu. Nah, untuk prepare dari diri kita sendiri itu seperti apa sih Bunda? Mental pribadi kadang kan kita kalau ada gitu pernah salah satu teman gitu ada yang cerita dia tuh nggak seperti mantan saya. Nah, seperti itu kadang kan ada kan Bunda seperti itu. Kok gitu sih? Nah, itu gimana sih Bunda tanggapannya kalau misalnya kita mental seperti apa sih yang harus dipersiapkan? Kadang kan kalau masa lalu kan kadang inget gitu. 1 detik 2 detik kadang keinget kayak gitu. Iya.
Oke, itu Iya pernah Bunda. ini ya, suami saya cerita ya, beliau tuh nggak pernah pacaran ya, nggak pernah pacaran, saya juga nggak pernah pacaran ya. Cuman saya tertarik sama sudut pandangnya beliau ya. Saya nggak pernah pacaran kata suami. Kenapa? Biar saya nggak ngebandingkan. Ternyata istriku tuh nggak seperti mantan pacarku yang ke-253 loh, 253. Ternyata suamiku itu nggak seromantis seperti pacarku yang dulu loh. Kenapa? Ya karena ya bisa jadi itu fitrah ya ketika kita membandingkan sebuah keadaan. Tapi kalau sudah terlanjur di masa fase-fase sebelumnya kita pernah pacaran sehingga ada memori, ya maka yang bisa kita lakukan adalah yang tadi itu persiapan mental spiritual yang tadi ya. Apa tadi? Yang pertama kan meletakkan paradigma yang benar. Membangun wacana yang proporsional bahwa apa? Bahwa nanti menikah itu nggak cuma happy-happy doang tuh, nggak cuma tentang suka-suka aja, tapi juga ada dukanya gitu kan, juga ada masalahnya. Dan ketika ini ya teman-teman, ini pengalaman pribadi saya ya, kita harus berhati-hati ketika nanti suatu hari kan kita pasti akan ketemu konflik ya. Sampai mungkin akhirnya ngebandingin kan, itu nggak mungkin ngebandingin kalau nggak ada konflik kan, pasti ada stimulusnya kan. Nanti kalau kita punya konflik sama pasangan kita, banyak-banyak istighfar. Iya, kenapa kok mesti banyak-banyak istighfar? Karena, setan itu prestasi terbesarnya adalah ketika dia berhasil membuat seorang laki-laki dan perempuan bercerai, prestasi terbesarnya. Jadi seorang anak yang membunuh ibunya itu masih nggak lebih keren daripada setan berhasil membuat laki-laki dan perempuan bercerai gitu. Bahkan mereka itu kayak ada brigadir, brigadir yang memang khusus menggoda para pasangan suami istri untuk mengungkit-ungkit masa lalu, mengungkit-ungkit kejadian kelam. Itu saya pernah ngerasa ya, jadi ketika saya lagi sebel sama suami saya, itu dalam kepala saya, meskipun saya nggak ngoceh, nggak ngomong, itu dalam hati sama dalam kepala itu kan mesti kayak ada, "Dia sih emang biasanya kayak gini, makanya kenapa dulu begitu." Wah itu kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin tuh udah pada keluar semua gitu kan, makanya harus banyak-banyak istighfar. Kenapa? Yaitu tadi, agar setan itu nggak ikut bermain dalam suasana yang lagi keruh ini gitu, semakin diperkeruh. Itu yang pertama Mbak Intan, menurut saya ya. Jadi meletakkan paradigma yang proporsional, membangun wacana yang benar bahwa kita harus sudah siap nih. Nanti kalau seandainya ternyata tidak sesuai ekspektasi ya, tidak sesuai dengan realita gitu kan, tidak sesuai dengan harapan gitu kan, ketemu sama masalah. Gitu. Yang kedua itu tadi merubah ekspektasi menjadi obsesi. Kok dia nggak seperti mantanku yang dulu, emang mantanmu kenapa? Mantanku itu perhatian, misalnya mantanku perhatian. Ya, oke berarti mikirnya gimana caranya biar aku bisa bantu agar pasanganku sekarang bisa lebih perhatian sama aku. Kadangkala kita tuh menggunakan sudut pandang kita sendiri loh. Contoh misalnya, ini biasanya saya kasih materi pernikahan juga itu seputar komunikasi contohnya ya. Misalnya nih, perempuan tuh ya, perempuan kalau dia lagi ada masalah, tiba-tiba dia nangis gitu kan, matanya sendu, berurai air mata, terus ditanya sama suaminya, "Yang, kamu kenapa?" Kira-kira jawabannya apa, Mbak Intan? Gak apa-apa. Nah, "Gak apa-apa. Halo mas-mas, om-om, kakak-kakak cowok dengerin tuh. Kalau ada suami istrinya nanti ya, perempuan ditanya, "Kamu kenapa kok nangis?" Jawabannya biasa aja, "Nggak apa-apa." Ya udahlah suaminya nyantai aja kan, lanjut ya aktivitas, pegang HP, baca koran, buka laptop kan. Terus kemudian istrinya makin makin bete kan, "Ih, kamu gimana sih yang orang udah tahu istrinya sedih juga malah aku dicuekin. Loh, kamu sedih? Kan tadi aku udah nanya, jawabanmu nggak apa-apa." Kebayang teman-teman? Atau misalnya ditanya gini, "Kamu pengen makan apa?" Jawabannya apa, Mbak Intan? Terserah. Nah, tuh cowoknya tuh banter banget tuh. "Makan apa?" "Terserah tuh Mas, Mas dengerin tuh, terserah," gitu. Saya pernah tuh sama suami saya,
lagi pengen pacaran gitu ya, pacaran sesudah nikah ya, pas kebetulan mamah lagi datang sama adik saya lagi datang, bisa dititipin anak-anak, "Yuk kita pacaran yuk, deket-deket aja naik sepeda motor." Terus suami saya nanya, "Kamu mau makan apa?" Jawaban saya, "Terserah." Terserah. Habis itu suami nanya, "Kita beli itu ya, soto kesukaanmu." "Ya, soto lagi. Kemarin kan aku barusan beli soto." "Jangan soto kenapa?" Gitu. "Oh, ya udah. Jadi mau makan apa?" "Terserah deh." Ya, jawaban saya gitu. "Oh, kalau gitu kita beli nasi Padang ya. Kayaknya kamu, ini kan, lama kan nggak makan nasi Padang." "Jangan nasi Padang, jam segini nih mahasiswa ITS pada makan semua di sana." Makan siang di sana banyak anak-anak juga tuh yang pasti rame, ada yang ngerokok, "Aku nggak suka aku kalau makan nasi Padang sekarang, jamnya nggak cocok." "Jadi kamu makan apa?" Saya jawab lagi, "Terserah." Suami saya bilang, "Ya udah ya kita makan penyetan aja, kan kamu suka penyetan." Ya ampun nggak model banget sih ngajak pacaran tapi makannya makan penyetan. Terus saya ditanya lagi sama suami saya, "Jadi mau makan apa?" "Terserah." "Ya udah ya terserah aku ya." "Oh terserah kamu aja." Akhirnya motornya pulang ke rumah nggak beli apa-apa. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi emang butuh ilmu ya, dan itu ternyata ada tuh ilmu komunikasinya. Teman-teman coba cari bukunya Men Are From Mars, Women Are From Venus. Punya nggak buku itu? Men Are From Mars, Women Are From Venus. Itu bukunya John Gray. Saya coba share di sini ya. Itu kalau teman-teman perhatikan, bikin bedah buku aja ya tentang itu tuh keren loh itu. Bentar, saya tulis di sini ya. Men Are From Mars. Ah. Eh, ya ampun, ini kenapa ini? Nah itu, ini, apa namanya, bisa teman-teman beli, bisa teman-teman bahas ya, itu buku-buku seputar psikologi, perbedaan psikologi laki-laki dan perempuan. Jadi kayak gitu. Jadi merubah ekspektasi menjadi obsesi, Mbak Intan. Apa yang bisa aku lakuin biar suamiku perhatian? Kan karena ngebandingin kan, wah ya boro-boro dia mau ngucapin happy anniversary, tanggal aja dia lupa, wah kan kayak gitu ya. Gitu Mbak Intan. Oke, terima kasih Bunda. Ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Asma Faiza. Kalau kriteria kita terlalu tinggi, akan susah untuk mendapatkan kriteria tersebut. Menurut Bunda, kriteria minimum untuk perempuan yang akan dinikahi apa ya? Begitu juga untuk calon suami kriteria minimum mungkin. Apa ya, Jessica? Terima kasih. Apa kriterianya? Ya minimalnya agama. Kriteria minimalnya agama, udah itu minimal itu. Iya nggak sih? Kayak tadi tuh, kalau misalnya dia kaya, ganteng, nasabnya bagus, tapi agamanya jelek, ya nilainya berapa? 0, 0, 0, 1 kan? Tapi kalau misalnya agamanya bagus sama ganteng, nilainya berapa? 10. Agamanya bagus, ganteng, kaya, nilainya berapa? 1000. Agamanya bagus, ganteng, kaya, nasabnya bagus. Berapa? 1000. Nah, itu buat kita aja loh salah ya. Nah, itu jadi minimalnya adalah agama. Makanya ini ya teman-teman, kita kan butuh ya namanya kekuatan doa. Jadi dulu sebelum saya menikah itu saya ketika sudah kepengen menikah, itu saya sholat hajat, sholat istikharah secara khusus. Hajat. Sholat hajat secara khusus. Jadi, ya Allah, jika memang itu baik untukku, untuk agamaku, untuk urusan dunia dan akhiratku, mudah-mudahan engkau pertemukan aku dengan jodoh yang bla 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 bla. Nah, bla bla blanya itu yang saya sebutkan, pertemukanlah aku dengan laki-laki yang solih, yang muslih, yang solih, yang muslih, yang aktivis dakwah. Udah, saya ngomong cuma itu. Yang solih, yang muslim, yang aktivis dakwah. Kenapa kok saya masukin solih? Ya udah itu kan kriteria minimum. Yang muslim itu apa? Yang aktivis dakwah itu maksudnya apa? Berarti dia terlibat dalam aktivitas-aktivitas kebaikan. Yang mudah-mudahan ketika dia melakukan kebaikan itu karena Allah, mudah-mudahan Allah juga akan menjaganya gitu. Kayak gitu. Minimal akhirnya saya bisa, oh dia punya lingkaran-lingkaran kebaikan.
ya nggak sih? Dia punya kelompok-kelompok yang bisa mengingatkan. Makanya saya kalau misalnya suami saya ikut pengajian, saya seneng tuh. Kenapa? Ya pasti di pengajian itu kan akan saling mengingatkan. Gimana kabar istrinya, gimana anaknya sehat atau enggak, gitu kan? Gimana apa namanya punya masalah dan sebagainya itu minimal akan ada yang mengingatkan. Tapi kalau misalnya ininya lingkungannya salah, berabe juga kan? Banyak orang loh, mohon maaf ya, bapak-bapak para suami yang dia jajan, tahu jajan maksudnya? Jajan cewek di tempat lain karena diajak sama temennya. Nah, itu ngeri banget ya dan itu tadi maka buat saya pribadi sih minimal tadi ya, sholih, muslim, aktivis dakwah. Yang lain nggak apa-apa, ngikut gitu. Kenapa? Ya itu tadi kan seperti hadis yang saya lobikan ke mama saya, barang siapa yang menikah karena wajahnya, ketampanannya, kecantikannya, maka tunggu saja sampai Allah mempercepat buruk rupanya. Barang siapa yang menikah karena hartanya, maka tunggu saja sampai Allah mempercepat raib hartanya, kemiskinannya. Barang siapa yang menikah karena nasabnya, tunggu saja sampai Allah mempercepat terbuka aib-aibnya. Jadi kalau saya pribadi kriteria minimalnya itu. Boleh nggak sih Bun kita minta, ya Allah mudah-mudahan suamiku yang datang itu good looking misalnya ya. Iya, apa namanya, ya anggap aja itu bonus nanti. Sehingga nanti kalau ternyata nggak dapat yang seperti itu, ya udah it's okay gitu. Dan yang kedua menurut saya, selain itu tadi ya, yang bisa kita cari tahu lagi itu adalah yang penting dia tuh orangnya bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Misalnya gimana, dulu waktu saya ngasih biodata suami saya, yang saya kasihkan ke mama saya sama ke kakak saya, yang dilakukan sama kakak saya waktu itu, suami saya kan aslinya Kediri ya, dari Kediri. Suami saya nelpon tuh ke teman-temannya yang di Kediri. Coba ini teman-teman bisa lakukan juga. Kakak saya, kakak laki-laki saya tuh nelpon ke teman-temannya di Kediri. Diteleponin, kamu kenal sama Adri nggak? Menurutmu Adri itu orangnya kayak gimana? Oh, Adri itu orangnya baik karena ini. Oh, kakak saya dapat data. Terus telepon lagi tuh ke temennya yang lain. Pernah kenal sama Adri nggak? Pernah berinteraksi sama Adri nggak? Orangnya kayak gimana? Oh, orangnya kayak gini. Nah, itu dilakukan sama kakak saya. Dan akhirnya, oh ya ini insya Allah orangnya baik. Meskipun misalnya dia belum bekerja, meskipun keluarganya bla bla bla, meskipun ekonominya bla bla bla. Nah, kayak gitu. Itu minimalnya sih seperti itu ya, menurut saya, Mbak Asma ya. Silakan Mbak Intan. Terima kasih karena waktunya sudah mulai mepet, Bunda. Jadi ditutup untuk sesi diskusi. Terima kasih Bunda untuk penyampaian materinya. Oke, sama-sama. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Adiatma. Assalamualaikum Mas Adiatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin
والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk Mas Hadiatma. Sebelum masuk ke penutup, marilah kita berfoto bersama. Kepada Mas Mbak yang hadir di malam ini, silakan open cam untuk sesi dokumentasi kami. Ada 2 screen. Baik.
Persiapkan senyumnya. Oke, saya coba. Saya take untuk yang screen pertama. 1, 2, 3. Oke. Sekarang masuk ke screen kedua. Oke. Senyumnya. 1, 2, 3. Terima kasih atas kehadirannya Mas dan Mbak, kepada Bunda Uwis. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Terima kasih juga ya kesempatan sharingnya. Ya Bunda. Oke, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Jazakallah khair, Bunda Ais. Pak Yaki.